Thank you, Pastor David. Thank you, everyone. Terima kasih, Pastor David. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Good night. I'm actually Malaysian, Saya sebenarnya orang Malaysia, but unfortunately, I don't speak a lot of bahasa. tapi sayang sekali saya tidak banyak berbicara bahasa Melayu ya. But I do understand a little bit here and there. Tapi saya mengerti sedikit di sana sini. Ya, paham sedikit ya. But I'm very thankful that we have Lucia who is going to help me with interpretation and translation today. You're welcome, Pastor. Yeah. So, what am I? I'm a servant. Siapa saya ini? Saya ini seorang hamba Tuhan. And I'm a son. Dan saya juga anak. And I'm a king. Dan saya juga raja. And I'm a priest. Dan saya juga imam. That's who I am. Itulah saya. And today I hope after my sharing, you will go away with a similar understanding. Dan saya harap malam hari ini setelah saya membagikan firman, kita semuanya akan meninggalkan Zoom ini dengan pengertian yang sama. That you are a servant. Bahwa saudara semua adalah hamba. You are a son or a daughter. Saudara adalah anak laki-laki atau anak perempuan. And you are a king. Dan saudara juga raja. Okay, and I'll show you from scripture today. So let me just share my screen with you. Saya akan bagikan lewat firman Tuhan malam hari ini. Saya akan lihatkan di layar. Let's see, I think, can you see my screen? Is it okay? Yeah, yes, Pastor. Okay, so in 2013, God put into my heart a ministry. Pada tahun 2013, Tuhan menaruhkan dalam hati saya suatu pelayanan. And this ministry is called Kingdom Wealth. Dan pelayanan ini disebut kerajaan kekayaan. And I say, God, if you want to give me a ministry, you need to open the door. Otherwise, I don't want to do a ministry. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau membuka pintu suatu pelayanan bagi saya, Engkau yang membuka pintu. Karena kalau tidak, saya tidak mau melakukan pelayanan ini. I'm happy making money. Saya sudah cukup senang dengan menghasilkan banyak uang. Saya suka make money. Yeah. Saya suka untuk bekerja mendapatkan banyak uang. And I like to do discipleship. Dan saya juga suka melakukan pemuritan. But I don't need another ministry. Jadi saya tidak perlu untuk ada pelayanan lain. But my spiritual father, Georgian Bernov, he said, no. Tetapi Bapak rohani saya, Jordan Barnov, berkata tidak. Yeah, Andrew, God is calling you back to the marketplace. Andrew, Tuhan memanggil kamu kembali ke marketplace, ke tempat pekerjaan. And He's going to give you a ministry. Dan Dia akan memberikan kepadamu satu pelayanan. So I say, okay lah, God, if you want, then you have to make the way. I don't want it because of my own ambition or my own dream. Saya bilang, oke, Tuhan, kalau memang Engkau mau, Engkau yang harus membuka jalan, karena saya tidak mau ini menjadi ambisi saya sendiri atau mimpi saya sendiri. And so God gave me this kingdom wealth. Dan sehingga Tuhan memberikan kepada saya pelayanan ini, kerajaan kekayaan. So I said, okay, God, since you give me kingdom wealth, I'm not sure what you want me to do. Tuhan, karena Engkau memberikan kepada saya ini pelayanan dalam kerajaan kekayaan-Mu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. So you tell me what to do. Jadi Engkau yang harus mengatakan pada saya apa yang harus dilakukan. If you don't tell me anything, I'm not going to do anything. Kalau Engkau tidak mengatakan apa-apa kepada saya, maka saya juga tidak akan melakukan apa-apa. And so God He didn't let me go. Jadi Tuhan tidak melepaskan saya. Neither did He let me off. Juga Dia tidak membiarkan saya. And so what is kingdom wealth? Kingdom wealth is calling kings and leaders. Kerajaan kekayaan ini apa? Ini adalah memanggil para raja-raja dan pemimpin-pemimpin into their identity and destiny. Masuk ke dalam identitas mereka dan tujuan hidup mereka. You see, it's not enough to know your identity.
Tidak cukup hanya mengetahui identitas saudara. You must know your destiny. Saudara juga harus tahu tujuan hidupmu. In between identity and destiny is purpose. Di tengah-tengahnya itu di antara identitas dan tujuan hidup, di tengahnya itu adalah tujuannya apa, maksudnya apa. Many people in the COVID they lost their purpose. Banyak orang sejak COVID ini mereka kehilangan tujuan mereka. They ask, "Oh, it's COVID. Now I may or may not be working." Oh, ini karena COVID mungkin sekarang saya tidak lagi bisa bekerja. So I lost my purpose. I fall into depression. Sehingga saya kehilangan tujuan hidup saya sekarang jadi depresi. Because they're not clear on their identity. Karena mereka tidak cukup jelas tentang identitas mereka. And they are not clear on their destiny. Dan mereka juga tidak jelas dengan tujuan hidup mereka. And if you are not clear on your identity and destiny, you have no purpose. Dan kalau engkau tidak cukup jelas sekali tahu tentang identitasmu dan tujuan hidupmu, maka tujuannya ini juga saudara tidak akan mengetahuinya. Some people, they know their identity. Ada orang yang mengetahui identitas mereka. But they have no destiny. Tapi mereka tidak tahu tujuan hidup mereka tuh sebenarnya untuk apa. So they are happy in their identity. Jadi mereka senang saja dengan identitas mereka. They say, God is good, hallelujah, praise the Lord. Oh, Tuhan itu baik, puji Tuhan, haleluya. But no commission, no purpose and no destiny. Tapi mereka tidak tahu tujuan mereka ini untuk apa dan tujuan hidup mereka itu mau gimana. The Bible says in 1 Corinthians that these people will just go through the fire and they themselves will survive. Everything that they build around them and bring around them will be destroyed. Di dalam Korintus dikatakan bahwa orang-orang ini dia tidak bisa melewati apa yang mereka bangun, apa yang mereka kerjakan itu semuanya musnah. Some people have destiny, they know the destiny. Ada orang yang mempunyai tujuan hidup dan mereka tahu nih tujuannya untuk apa. But they don't have identity. Tetapi mereka tidak mempunyai identitas. If you have no identity, you cannot step into your destiny. Kalau engkau tidak mengetahui identitasmu, maka engkau tidak bisa melangkah masuk ke dalam panggilan hidupmu. Your identity and destiny are intricately linked. Identitasmu dan panggilan hidupmu, tujuan hidupmu ini kedua-duanya itu berjalan sejajar. And I'll show you from the Bible. Saya akan tunjukkan di dalam Alkitab. Okay, and then so we are calling kings and leaders into their identity and destiny to do what? Jadi we want to build families. Kita mau membangun keluarga-keluarga. You know, the God of the Bible is not interested in individuals. Tuhan di dalam Alkitab itu tidak tertarik kepada individu-individu. You know, God is interested in the family. Tuhan itu tertarik ke dalam keluarga-keluarga. And I'll show you through the Bible that blessing flows through families. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara di dalam Alkitab bahwa berkat itu mengalir melalui keluarga. Sometimes we think we want a blessing, we come to God ourselves. Kadang-kadang kalau kita mau berkat, kita datang kepada Tuhan diri kita sendiri. But I'll show you from the Bible, God doesn't recognize us as ourselves. God recognizes us as part of a family. Nah, saya akan tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak mengenali kita sebagai kita sendiri saja, tapi Tuhan mengenali kita sebagai bagian dalam satu keluarga. So the purpose is to build families, but Jadi tujuannya adalah untuk membangun keluarga-keluarga. But when we want to build families, we need resources. Tetapi kalau kita ingin membangun keluarga-keluarga, kita memerlukan sumber-sumber dayanya. Right. Bringing up a family is very, very expensive. Karena untuk membangun sebuah keluarga itu sangat-sangat mahal. Saya ada anak-anak perempuan, 18 years old. Nah, saya punya anak perempuan umur 18 tahun. And wow, she's expensive, especially in Singapore. Itu dia mahal sekali ya, terutama di Singapura. Yeah. So Kingdom Wealth is not about building businesses. Jadi kerajaan kekayaan ini bukan soal untuk membangun suatu usaha. It's to build families. Adalah untuk membangun keluarga-keluarga. Because God doesn't bless businesses. Karena Tuhan tidak memberkati usaha-usaha atau bisnis. God blesses families.
Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Right. So don't think that don't think that you can just do your business and ignore your family. Jadi jangan berpikir kita melakukan bisnis aja, bekerja saja dan mengabaikan keluarga. But you say, Andrew, where's all the proof? Mungkin saudara bilang, Pastor Andrew, mana ini bukti-buktinya? I'll show you from the Bible. Saya akan tunjukkan pada saudara dari Alkitab. Because whenever someone introduce a new concept, I will ask which book, which chapter, which verse. Karena setiap kali kalau ada orang memperkenalkan pada saya suatu konsep baru, saya bilang, itu bukunya di mana, ayatnya di mana, babnya apa. If it's not in the Bible, kalau itu tidak di dalam Alkitab, then I'll ask Holy Spirit. Dan saya akan tanya pada Roh Kudus. But if it's in the Bible, kalau itu di dalam Alkitab, it's built on the Word of God, itu dibangun berdasarkan firman Tuhan, I can put it into my spirit. Saya bisa memasukkan itu ke dalam roh saya. I can build my life on it. Saya bisa membangun hidup saya di atasnya. And then there's this big word here called transformation of cities and nations. That's the marketplace lingo for discipling nations. Lalu di situ ada ditulis untuk memperluas transformasi atau perubahan dari kota-kota dan bangsa-bangsa ini dalam skop yang lebih besar, so lebih luas. When we want to progress the gospel, we want to progress the kingdom of God, we want to seek first the kingdom of God, there needs to be transformation. Kalau kita ingin mencari dulu kerajaan Allah, kita ingin memajukan kerajaan Allah, kita harus mengubahkan suatu kota dan bangsa-bangsa. And the business you need to drive this transformation are families. Jadi di dalam bisnis kita perlu memakai ini untuk mengubahkan keluarga-keluarga. And the resources come from the supernatural growth of businesses. Jadi sumber-sumbernya ini nanti akan datang dalam hal yang supranatural di dalam bisnis. So you ask me, Andrew, which book, which chapter, which verse? Jadi kalau sudah tanya pada saya, bukunya apa nih Andrew, babnya apa, ayatnya di mana? So I say, good question. Itu saya bilang pertanyaan yang bagus. Let's go to the Bible. Mari kita lihat ke Alkitab sekarang. Okay, so before I go to the Bible, I hope you can recite this with me. I will say it, and then you say it in Bahasa. Lucia will say it in Bahasa, and then you will say it on Zoom aloud. Okay? As a declaration, as a proclamation. Okay. So as a practice, I will say, this is my Bible. Lucia will say, ini adalah Alkitab saya. And then you will follow Lucia. Is that okay? Okay. Yeah, so ya, there'll be 3 rounds. Okay? Ya, jadi dia akan membacakan ini, kita akan membaca bersama-sama deklarasi ini, ya. Saudara boleh mengucapkannya di rumah dengan setelah saya, ya. If you have your Bible, you hold it in your hand. Usually, you go to church with your Bible and you hold it in your hand, and but now all the Bibles are on the handphone, so it's okay. Jadi kalau saudara punya Alkitab, saudara angkat Alkitab saudara ya sebagai deklarasi. Kalau saudara mau menyebutkan dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa juga. Okay, here we go. This is my Bible. Ini adalah Alkitab saya. I am who it says I am. Aku adalah seperti yang dikatakannya aku adalah dia itu. I can do what it says I can do. Saya dapat melakukan apa yang seperti dikatakannya saya dapat melakukan. I'm going where it says I will go. Saya akan pergi kemana dikatakannya saya akan pergi. God's word is milk for my soul. Firman Tuhan adalah susu bagi jiwa saya. God's word is seed for my faith. Firman Tuhan adalah benih bagi iman saya. God's word is light for my path. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan saya. God's word is power for my victory. Firman Tuhan adalah kuasa bagi kemenangan saya. God's word is freedom for my life. Firman Tuhan adalah kemerdekaan bagi hidup saya. I love God and His word. Saya mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Today I'll be taught the word of God. Hari ini saya akan diajarkan tentang firman Tuhan. My mind is alert and my heart is receptive. Pikiran saya itu terang dan hati saya menerima. I will never be the same. Saya tidak akan sama lagi. I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the word of God. Saya akan menerima firman Tuhan yang tidak dapat dihancurkan, yang benar-benar murni, benih yang hidup dari firman itu. Amen. Amin.
Amen. Okay. So let's go to Genesis chapter 26. Mari kita lihat Kejadian 26. I saw some people who are very familiar. Henny from Bali and Lee Wen from Singapore. So this you'll find familiar because I shared this a year ago. Exactly a year ago, Henny and Lee Wen. Setahun yang lalu persis ya, ada dua orang di sini, Henny dari Singapura dan Lee Wen dari Henny dari Bali, Lee Wen dari Singapura yang tahu tentang ini. Yeah, here we go. So Genesis chapter 26. Kejadian 26. And the word of God says, now how shall we do this? Lucia, do you want to I will read it in English. You know, the whole slide, verse 1, verse 2, and then you read it in the Bahasa Bible. Is that okay? Yes. Yeah? Yes. Okay, let's do it. Yeah. Now, there was a famine in the land besides the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live." Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelech, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands, and through your offspring all nations on earth will be blessed. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions. So Isaac stayed in Gerar. And when the man of that place asked about his wife, he said, "She is my sister," because he was afraid to say, "She is my wife." He thought, the man of this place might kill me on account of Rebekah, because she is beautiful. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. When Isaac had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife Rebekah. So Abimelech summoned Isaac and said, She is really your wife. Why did you say she is my sister?" Isaac answered him, "Because I thought I might lose my life on account of her." Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelech, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelech memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Then Abimelech said, "What is this you have done to us? One of the men might have well slept with your wife, and you would have brought guilt upon us." So Abimelech gave orders to all the people, "Anyone who harms this man or his wife shall surely be put to death." Tetapi Abimelech berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami?
mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian So God says, Tuhan berkata, I will confirm the oath that I swore to your father. aku akan menggenapi sumpah yang aku sudah janjikan kepada bapakmu. So when God gives a blessing, Jadi kalau Tuhan memberikan suatu berkat, there is a generational blessing. ada berkat keturunan, berkat generasi, There's a generational blessing that flows through. ada suatu berkat keturunan yang mengalir terus Through your family. Melalui keluargamu. Okay, the way that God introduces himself, if you read the Old Testament, what does he say? He says that I'm the God of your father. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, dia bilang, aku adalah Tuhan dari nenek moyangmu. I'm the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Aku adalah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. When I was younger, I used to think, how come God is so long-winded? Waktu saya masih muda, saya pikir kenapa kok Tuhan ini caranya seperti ini ya memperkenalkan dirinya. But now I understand God is trying to say something. Sekarang saya mengerti, Tuhan itu mencoba mengatakan sesuatu. Right? God is trying to say that he's blessing Isaac because of Abraham. Jadi Tuhan itu sebenarnya mau memberitahu bahwa dia memberkati Ishak itu karena Abraham. I confirm the oath that I swore to your father. Aku menggenapi sumpah yang aku janjikan kepada bapakmu atau nenek moyangmu. Okay. Now, let's turn to another verse. Mari kita lihat ayat yang lain. And that is Deuteronomy 8:18. Yaitu Ulangan. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Deuteronomy 8:18 says that, but remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth. Dikatakan bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. And many people, they focus on, oh, God is the one that gives me the ability to produce wealth. Banyak orang yang berfokus pada, oh Tuhanlah yang memampukan saya untuk mendapatkan kekayaan. But they miss out the second part, and it's a very important part. Tapi mereka menghilangkan bagian yang kedua. Ini adalah bagian yang penting. God is giving us the ability to produce wealth because he is confirming his covenant. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk memperoleh kekayaan karena dia sedang menggenapi janjinya. Which he swore to our ancestors. Yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang kita. So God promised our forefathers. Jadi Tuhan berjanji kepada nenek moyang kita. Right, and why God gives us the ability to produce wealth is to confirm his promise that he gave to our forefathers. Jadi kenapa Tuhan berikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Karena dia sedang meneguhkan perjanjiannya yang sudah dia berikan kepada nenek moyang kita. Okay, and you notice, right? Saudara perhatikan. Right, the blessing is based on the family blessing. Dalam ayat 3 bahwa kita perhatikan bahwa berkat ini berdasarkan berkat keluarga. In verse 3 and verse 4. Keturunan. Dalam ayat 3 dan 4 ya, berkat keturunan. Okay, in verse 3 and verse 4 it says that it's a family blessing. Ini adalah suatu berkat keluarga dalam ayat 3 dan 4. The first covenant, one of the first covenant that God did was the Adamic covenant. Perjanjian pertama yang Tuhan adakan adalah perjanjian dengan Adam. The second important covenant is what we call the Noah covenant. Perjanjian kedua yang Tuhan lakukan yang sangat penting adalah dengan Nuh.
The third and very important covenant that's relevant to us today is the Abrahamic covenant. Yang ketiga yang sangat penting juga bagi kita sekarang yaitu perjanjian Abraham. And in Genesis chapter 12, what did God say? Dalam Kejadian 12, apa yang Tuhan katakan? God said in Genesis chapter 12 verse 2 that Ayat yang kedua, Genesis chapter 12 verse 2, that God will make Abraham into a great nation. Dalam ayat yang kedua, Tuhan akan membuat Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. What is a nation? Apakah itu suatu bangsa? A nation is a family of families. Bangsa itu adalah terdiri dari keluarga-keluarga yang terdiri dari keluarga-keluarga. What is a church? Apakah itu gereja? A church is a family of families. Juga keluarga yang terdiri dari keluarga-keluarga. So I will make you into a great family of families. Jadi aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar yang terdiri dari keluarga-keluarga. And all the families on earth will be blessed through you. Dan semua keluarga di bumi ini akan diberkati melalui engkau. And this is the Abrahamic covenant. Ini adalah perjanjian Abraham. Okay, and so I want to put forward to you. Saya akan menaruhkan di depan saudara. In Isaac's time, there was a famine in the land. Di dalam zamannya Ishak itu ada suatu kelaparan di negeri itu. Today, there's COVID in the land. Sekarang ada COVID di negeri. And there is a famine as well. Dan juga ada kelaparan. In many areas in the world, there is not enough. Ada banyak sekali tempat-tempat di dunia ini sekarang mereka mengalami kekurangan, tidak cukup. Right. And Isaac was able to prosper. Dan Ishak ini bisa makmur. In 1 year, he made 100-fold. In verse dalam ayat yang ke-12, dalam 1 tahun dia berhasil mendapat 100 kali lipat. Can you imagine what is 100-fold? Dapatkah saudara bayangkan 100 kali lipat itu banyaknya seperti apa? How much is your savings in the bank? Berapa banyak simpanan saudara di bank? If you did 100-fold, would that be good? Kalau itu bisa menjadi 100 kali lipat, bukankah itu luar biasa? Usually when you invest in a business, biasanya kalau kita berinvestasi dalam suatu bisnis, if the business grow by 5% is very good. Kalau bisnis itu berkembang 5%, wah itu bagus. If it grow by 20%, yes, we can invest in this business. Kalau itu kemudian berkembang menjadi 20%, wah oke, kita bisa invest di dalam bisnis ini. If you talk to a personal financial planner like Lee Wen, kalau saudara berbicara dengan Lee Wen, dia seorang seorang konsultan, she'll tell you the stock market gives you between 6 to 12% a year. Bahwa dia akan memberitahu pada saudara bahwa saham itu berkembangnya 6 sampai 12% setahun. So Lucia, how much is 100-fold? Do you know? 100-fold from where? So how much is 100-fold? Berapa banyak 100 kali lipat? Do you ask me? Yes. Depends on how much you have in the beginning. Yes. But how many percent is 100-fold? I'm not very good in this counting. Okay, let's leave Lucia a pass. 100-fold is 10,000%. 100 kali lipat itu, dia tanya sama saya itu berapa persen, mas saya nggak pinter ngitung duit ya. 10.000% kata dia. 100-fold is 10,000%. Jadi 100 kali lipat itu kalau dalam persen itu 10.000%. So let me ask you a question. Saya akan tanya sama saudara. There was a famine. Kalau ada kelaparan. And because there's a famine, usually the famine in the Middle East is because there's a drought. Biasanya kalau di Timur Tengah kelaparan itu karena kekeringan, nggak ada air ya. So let me ask you, how did Isaac plant crops in the land and how did the crops grow? Jadi gimana nih si Ishak bisa menanam tanaman di negeri itu? Bagaimana tanamannya bisa tumbuh?
there's a drought, ada kekeringan, nggak ada air, and there's not enough food. dan makanan juga nggak cukup. So how did Isaac plant crops? Jadi gimana nih Ishak bisa menanam tanaman, And then it grew, it reaped 100-fold. lalu kemudian itu bertumbuh dan dia tuh menuai 100 kali lipat. Wow. Wow. So, and the Bible says Isaac just didn't become rich. Kitab berkata bahwa Ishak ini tidak begitu saja menjadi kaya. The Bible says that Isaac became very wealthy. Ishak ini menjadi sangat kaya. Wow. There's a famine in the land. Ada kelaparan di negeri itu. There's a drought. Ada kekeringan. There's not enough food. Makanan tidak cukup. And Isaac was fleeing. He was running from the promised land that God has promised to Abraham, and he was running to Egypt. Dan Ishak ini sedang mengungsi, ya, melarikan diri dari tempat yang kelaparan ini ke tempat ini. But what happened? Apa yang terjadi? God stopped him at Gerar. Tuhan menyetop dia di Gerar. And God prospered him. Dan Tuhan memakmurkan dia. Because of Abraham. Karena Abraham. And we can claim the same blessing. Dan kita juga bisa mengklaim berkat yang sama. Because we have been engrafted into God's family through Jesus Christ. Karena kita ini sudah dicangkokkan ke dalam keluarga Allah melalui Kristus Yesus. So all the blessings in the Old Testament we can claim in Jesus' name. Dan jadi semua berkat-berkat di dalam perjanjian lama kita juga bisa mengklaimnya di dalam nama Yesus. So you need to claim for prosperity and wealth in the COVID season. Jadi saudara perlu untuk mengklaim kemakmuran dan kekayaan pada masa COVID ini. You must expect that in the famine, Isaac can plant crops and reap 100-fold. Saudara juga bisa mengharapkan yang sama karena Ishak dalam masa kelaparan ini dia menanam dan dia menuai 100 kali lipat. And so if you claim the same blessing in Abraham, you can plant a seed and get 100-fold. Jadi kalau saudara mengklaim berkat yang sama ini, berkat Abraham, saudara menanam benih dan saudara akan bisa menuai 100 kali lipat. Because the blessing that flows through the family of Abraham also flows through Jesus Christ to us. Karena berkat yang dari keluarga Abraham ini mengalir melalui Yesus Kristus kepada kita. You see, during a crisis, there is a wealth transfer. Di mana ada masa krisis, maka ada perpindahan kekayaan. And in the crisis, when there's a wealth transfer, it is the wealth of the wicked that move to the wealth of the righteous. Pada masa ini, maka yang berpindah itu adalah kekayaan dari orang-orang jahat kepada orang-orang benar. And this great wealth transfer of the wealth of the wicked moving to the wealth of the righteous is to fund the end time revival. Dan perpindahan daripada kekayaan dari orang-orang jahat kepada orang-orang yang benar ini untuk to do what? I beg your pardon? Are you part of this wealth transfer? Untuk melakukan perluasan kerajaan Allah. Or are you saying, oh no, there's COVID? Apakah saudara menjadi bagian daripada perpindahan kekayaan ini? Apa saudara menjadi orang yang berkata, oh ini lagi COVID? That's not enough. Oh nggak cukup. My business is not doing well. Oh semua bisnis ini nggak berjalan baik. After today, I want you to have the faith. Setelah hari ini saya mau saudara punya iman. The blessing of Abraham is also our blessing. Bahwa berkat-berkat Abraham itu juga adalah berkat-berkat kita. Okay. You're going to prosper not because of what you've done. Saudara akan menjadi makmur bukan karena apa yang engkau lakukan. It's not whether you are good or bad. Itu bukan juga soal apakah saudara itu baik atau tidak. It's because of Jesus. He put us into the family of Abraham. Tetapi itu karena Yesus, dia yang memasukkan kita ke dalam keluarga Abraham. And because of we are inside the family of Abraham, we can participate in the Abrahamic blessing. Karena kita di dalam keluarga Abraham, maka kita juga bisa ikut berpartisipasi di dalam perjanjian Abraham itu. And the blessing flows through the Abrahamic family.
Dan berkat ini mengalir melalui keluarga Abraham. What I'm saying is that blessings flow through family. Apa yang mau saya katakan adalah bahwa berkat itu mengalir lewat keluarga. Okay, so that's God's blessings flow through family. Jadi berkat-berkat Tuhan itu mengalir melalui keluarga. I hope you see that. Saya harap. And maybe I'll jump a slide and show you something. Let's see. Yeah. Saya akan menunjukkan sesuatu pada saudara. Okay, let's see this one. Do you know where this is? Saudara tahu ini di mana? This is in the desert. Ini adalah di padang pasir, padang gurun. In a desert where there's no water. Di padang gurun di mana tidak ada air. Where there's a drought. Di mana kering. But in Israel, tetapi di Israel, this is the desert in Israel. Ini adalah padang gurun di Israel. So the same blessing that flowed through Abraham to his son Isaac, berkat yang sama yang mengalir dari Abraham kepada anaknya Ishak, is flowing through to the nation of Israel today, hari ini. Juga sekarang mengalir berkat yang sama kepada bangsa Israel sekarang ini. They are growing vegetables in the desert. Mereka menanam sayur-sayuran di padang gurun. They are growing fruit trees in the desert. Mereka juga menanam pohon buah-buahan di padang gurun. Have you heard of Jaffa orange? Saudara pernah dengar buah yang namanya Jaffa orange? Jaffa orange is from Jaffa in Israel. Itu adalah buah jeruk dari daerah yang namanya Jaffa di Israel. Yopa, kalau kita bilangnya Yopa. They are growing it in the desert. Mereka menanam buah jeruk dari Yopa ini di padang gurun. They are growing flowers in the desert. Mereka juga menanam bunga-bunga di padang gurun. You know, flowers have a season. Bunga itu kan ada musimnya. So they only bloom in the spring. Jadi ada bunga tertentu yang cuma mekar pada musim semi. But Israel is able to grow flowers throughout the year. Tapi di Israel mereka bisa menanam bunga itu, bunga apa aja tuh bisa di sepanjang tahun bisa. They grow vegetables throughout the year. Jadi mereka bisa menanam sayuran apa aja sepanjang tahun. They grow a forest in the desert. Mereka juga bisa membuat hutan di padang gurun. This is the blessing of Abraham. Ini semua adalah berkat-berkat Abraham. There's a famine and a drought, but Isaac can grow crops 100-fold during a famine and a drought. Dan di mana ada kelaparan dan kekeringan, Ishak bisa menanam di sana dan menuai 100 kali lipat. Other countries find it difficult to grow things in the desert, but Israel is exporting fruits, vegetables, and flowers to Europe. Negara-negara lain mengalami kesulitan untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan itu di padang gurun, tetapi Israel mereka bisa mengimpor ke negara lain sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan. The blessing that was in for Abraham, berkat yang ada di Abraham, flowed to Isaac, mengalir ke Ishak, flowed to the nation of Israel today, mengalir kepada bangsa Israel hari ini, and is for us today. Dan juga buat kita hari ini. Okay, so but you need to have the faith to reach out to claim that blessing. Saudara harus punya iman untuk meraih, menjangkau berkat-berkat itu. You need to believe that this blessing is for you. Saudara perlu percaya bahwa berkat ini adalah untukmu. And reach out to God and pray for Him to bless you. Meraih kepada Tuhan, minta Tuhan memberkatimu. And prosper you in the COVID. Dan memakmurkanmu pada masa COVID ini. Okay, so let's change a bit. Okay, so one is I've showed you from the Bible how God's blessing flow through the family. Tadi saya tunjukkan pada saudara dari Alkitab bagaimana berkat itu mengalir melalui keluarga. And I can show you from different books of the Bible, from Romans, from Ephesians, from Colossians, from Galatians, how this blessing flow through the family.
Dan saya bisa menunjukkan kepada saya di dalam Alkitab untuk saudara dari Roma, Efesus, Galatia, bagaimana berkat-berkat ini mengalir lewat keluarga. Before we started, I was just sharing with Pastor David that, the church that is built on program will fail. Tadi sebelum kita mulai, saya cerita pada Pak David bahwa gereja-gereja yang dibangun berdasarkan program-program mereka akan gagal. But the church that's built on relationships, tetapi gereja yang dibangun berdasarkan hubungan relasi, mereka akan bisa bertahan terus. Because God is not interested in the programs. Karena Tuhan itu tidak tertarik pada program-program. The church is about a family of families. It's about the relationships within a group of people. Gereja itu merupakan suatu keluarga, di dalamnya ada banyak keluarga-keluarga lain, jadi merupakan satu hubungan relasi. That we demonstrate connection and relationship. Di mana kita mendemonstrasikan adanya koneksi dan hubungan relasi. If you build a church on program in the COVID, it will suffer. Kalau saudara membangun gereja dengan program-program pada masa COVID ini, itu akan menderita sekali. But if you build a church based on relationships, it will prosper even in the COVID. Kalau saudara membangun gereja berdasarkan pada hubungan relasi, walaupun masa COVID, itu juga akan berhasil baik. Because God wants to build a family. Karena Tuhan mau membangun keluarga. He sacrificed his son so that he can get many sons and daughters. Dia mengorbankan anaknya supaya dia mendapatkan banyak anak laki-laki dan banyak anak perempuan. And we need many spiritual fathers and mothers to mentor sons and daughters to grow. Dan kita membutuhkan banyak sekali bapak-bapak rohani dan ibu-ibu rohani untuk mementor kita anak-anaknya supaya bertumbuh. So that is the state of the family. We are here to build family. Jadi itu adalah suatu keluarga untuk membangun keluarga. Okay, but let's take a step back and let's talk about something else. Kita mundur sedikit, kita akan berbicara yang lain. Let's talk about identity. Mari kita bicara tentang identitas. Okay, before we continue, how much time do I have left? Pak David, berapa banyak waktunya? I check with Pastor David. Okay. Still have the 40 minutes. Oh, 30 until 40. It's up to you. Okay. So good. Let's talk about identity. Everybody is talk about identity today. Sekarang ini ya, semua orang tuh berbicara tentang identitas. Banyak pastor cakap identity ya. Ya, banyak pendeta-pendeta semua berbicaranya tentang identitas. And they talk about the father's heart. Mereka berbicara tentang hati Bapa. In 1994, there was something called the Toronto Blessing. It's the outpouring of the Holy Spirit. Tahun 1994 ada yang disebut Toronto Blessing, berkat Toronto, tentang pencurahan Roh Kudus. And out of the Toronto Blessing, there was a new revelation that swept across the many churches around the world, and that was called the Father's Heart. Lalu dari Toronto Blessing ini, berkat Toronto ini, keluarlah suatu pewahyuan yang tersebar di gereja di seluruh dunia yang disebut hati Bapa. And one of the key truths in the Bible is that the Father loves us. Salah satu kunci penting yang ada di dalam Alkitab adalah bahwa Bapa mengasihi kita. We are not just disciples. Kita bukan cuma hanya murid saja. We are not only servants. Kita bukan hanya hamba atau pelayan saja. But we are also sons and daughters. Tetapi kita juga adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Okay, so that's all good. That's all good stuff. Itu semuanya adalah hal-hal yang baik. But let's ask a fundamental question. Mari kita lihat suatu pertanyaan yang fundamental. Who am I? Siapakah saya? Who am I? Siapakah saya? And what is my destiny? Dan apakah panggilan hidup saya atau tujuan hidup saya? What is your goal in life? Apakah goalmu dalam hidup ini, tujuanmu untuk apa? Goalmu tuh mau apa? And some people will say, oh, my goal in life is to worship God. Oh, ada orang yang bilang, oh, goal saya dalam hidup ini mau menyembah Tuhan. Praise the Lord. That's a good goal. Puji Tuhan, itu adalah goal atau sasaran yang bagus. Some people say my goal in life is to worship Him
Some people Ada say, orang- go ahead, Lucia, sorry. It's okay, Pastor. Ada orang yang bilang sasaran hidup saya ini adalah untuk menyembah Tuhan Or to build his church. atau untuk membangun gerejanya. You see, when God first created Adam, Waktu Tuhan pertama kali menciptakan Adam, God articulated or God declared a purpose. Tuhan mendeklarasikan atau membuat suatu pernyataan. Tujuannya itu apa menciptakan manusia? And so let's go back to the Bible. Mari kita kembali ke Alkitab. And what the Bible says is this. Apa yang Alkitab katakan begini. In Genesis chapter 1, verse 26, the Bible says, then God said, sorry, Lucia, I was going to read everything. Then I remembered I had to stop. So please. You can go ahead, read, Pastor. Yes. Okay, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the air and over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. All right, so the Bible says that the chief purpose of man is to rule. Jadi Alkitab berkata tujuan utamanya manusia ini adalah untuk memerintah atau berkuasa. In Genesis chapter 1, verse 26. Kejadian 1 ayat 26. Right, and also in Genesis chapter 1, verse 22, it's the same thing. God says for us to rule over all the earth. Kejadian 1 ayat 22 juga berkata yang sama, bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memerintah atau berkuasa atas seluruh bumi. Okay, so there are two things here. The purpose of mankind is to rule. Jadi ada dua hal di sini. Tujuan daripada penciptaan manusia adalah dia untuk memerintah atau berkuasa. Okay, is to rule. But first, before we rule, what must happen? Sebelum kita berkuasa, apa yang harus terjadi dulu? We must be in God's image, in God's likeness. Saudara harus menjadi segambar dan serupa dengan Allah dulu. Many Christians want to rule and want to have dominion and want to lead, but they have no likeness and no image. Banyak orang yang ingin berkuasa, memerintah, mempunyai kekuasaan, tapi mereka tidak mempunyai gambar dan rupa Allah dulu di dalam diri mereka. If you don't see God's image in your leader, kalau saudara tidak melihat gambar dan rupa Allah di dalam pemimpinmu, they have no qualification to rule. Berarti orang itu tidak punya kualifikasi untuk memerintah atau berkuasa. You see, the Bible says, let us make mankind in our image. Karena Alkitab berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. So that they may rule. Supaya mereka bisa berkuasa. So if you don't have God's image and God's likeness, you cannot rule. Jadi kalau saudara tidak memiliki segambar dan rupa Allah di dalam dirimu, engkau tidak bisa berkuasa. Yeah, yes. Again, it's not I say one, it's which book, which chapter, which verse. Sekali lagi nih bukan kata saya ya, itu kitab apa, bab berapa, ayat berapa gitu. Yes, right. Always which book, which chapter, which verse. Jadi selalu harus tanya ya, itu bukunya apa di dalam Alkitab, bab berapa, ayat berapa. When you build your faith on the word of God, your faith is sure and steadfast. Kalau engkau membangun imanmu didasarkan firman Tuhan, maka imanmu itu akan menjadi kuat dan tetap. It's like a solid rock. When the wave come and the sea come and the COVID come, your faith is sure and steadfast. Sama seperti saudara berada di suatu batu karang, biar COVID datang, ada ombak datang, gelombang datang, imanmu akan tetap kuat. But if you build your faith on the opinions of other people and the latest new theory, then you get into trouble.
Tapi kalau saudara membangun imanmu berdasarkan pendapat-pendapat orang dan berdasarkan teori-teori terbaru yang ada, maka imanmu tidak kuat. When Oh the ya. economic crisis come, the social crisis come, the riot come, the political crisis come, then all these things will fall away. Maka nanti kalau ada krisis ekonomi yang datang, krisis sosial yang datang, ada kerusuhan, ada krisis politik, maka semuanya itu nanti akan lenyap. So then there's a very important question. Lalu kemudian ada satu pertanyaan yang sangat penting. What do you mean by in God's image? Apa maksudnya dengan segambar dan serupa dengan Allah? Who is the person that most closely represents God to us? Siapakah orang yang paling terdekat sekali yang seperti gambar dan rupa Allah itu? The Bible says that he's the perfect representation of the Father. Alkitab berkata dia adalah presentasi yang paling sempurna sekali tentang gambaran dan rupa Allah. Iflin na Fadil, your answer is correct. Evelina mengatakan jawabannya tepat ya. Yeah, the person that best represent God and best represent the Father is Jesus. Pribadi yang paling tepat sekali yang menggambarkan Allah dan Tuhan itu adalah Yesus. In Colossians, it says that Jesus is the perfect representation of God. Di dalam kitab Kolose dikatakan Yesus itu adalah wakil atau gambaran rupa Allah yang paling sempurna. When you see Jesus, you see God. Kalau engkau melihat Yesus, berarti engkau melihat Tuhan. So how should we conduct ourselves? Jadi bagaimana kita harus bertindak dalam hidup kita? We learn from Jesus. Kita harus belajar dari Yesus. But where to learn? Tapi di mana belajarnya? There's 4. How many gospels are there, Lucia? This one I know 4. Okay, usually it's a trick question. Dia tanya sama saya berapa banyak Injil di dalam Alkitab. Saya bilang 4. Biasanya ini pertanyaan jebakan. Because there's only one gospel. Karena sebenarnya itu cuma ada 1 Injil. 4 version. Ada 4 versi. One gospel. Cuma ada 1 Injil. 4 version. Tapi versinya ada 4. What are the 4 version? 4 versinya tuh apa aja? Siapa boleh tahu ini? Ada yang tahu mau... tak? Yes, Pastor. Ada yang mau jawab? Yes. Yes. Matthew, Mark, Luke, John. Yes. So the 4 versions are Matthew, Mark, Luke, and John, right? And usually we say that there are not 4 gospels, but there are 4 versions of one gospel, right? There's only one truth and one gospel. Jadi tidak dikatakan 4 Injil, tapi 1 Injil 4 versi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yeah. But when we study so Jesus revealed himself in 4 different ways. Jadi Yesus mewahyukan dirinya itu dengan 4 gambaran yang berbeda. And Jesus revealed himself in 4 different ways. Is mentioned in Ezekiel, is also mentioned in Revelation, but most of all is revealed in the Gospels. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya dalam 4 cara yang berbeda. Itu ada di kitab Yehezkiel, di Wahyu, dan juga di Injil. So it says in Ezekiel chapter 1 that there was a living creature and there were the 4 faces, and each face had a different face, and there was a face of a lion, a face of an ox, a face of a man, and a face of an eagle. And they were worshiping God in God's throne. Oke, dalam Yehezkiel 1 itu dikatakan bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya dalam 4 wajah yang berbeda. Ada wajah singa, ada wajah lembu, ada wajah manusia, ada wajah raja wali yang semuanya mengelilingi di dalam tahta Allah. In Revelations, it also describes, a four-faced creature with the face of a lion, a face of an ox, a face of a man, and a face of an eagle. Di dalam kitab Wahyu juga dikatakan yang sama, bahwa ada 4 wajah, yaitu wajah singa, lembu atau sapi, manusia, dan raja wali, burung.
And when Jesus revealed himself, he revealed himself in the 4 Gospels, in Matthew, Mark, Luke, and John. Dan ketika Yesus juga menyatakan dirinya di dalam Injil, itu juga di dalam 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. This is confused, so let me change this. Okay, right? And if you go and if you study Matthew is Jesus revealed himself to be a king. Kalau saudara mempelajari kitab Matius, di situ dia menuliskan bahwa Yesus mewahyukan dirinya sebagai raja. In Matthew, all the kingdom principles are mentioned in Matthew. Jadi dalam kitab Matius, semua prinsip-prinsip tentang kerajaan Allah itu dinyatakannya ditulis di kitab Matius. If someone say they are kingdom church, sure, study Matthew and see whether they follow the principles of the kingdom. It's all in Kalau Matthew. ada gereja yang mengatakan, oh kami ini gereja kerajaan, lihat saja apakah mereka itu melakukan seperti apa yang ditulis di dalam kitab Matius. So if you do a Bible study with me, I can show. We do a Bible study with Lee Wen, right? Kalau saudara melakukan belajar Alkitab bersama saya, seperti saya melakukannya dengan Lee Wen, over 1 year, we do a Bible study of all of Matthew, and I show you from Matthew how Jesus is king. Dan selama setahun kita belajar Alkitab, mempelajari kitab Matius, dan saya akan tunjukkan bagaimana Matius itu menunjukkan di situ Yesus itu sebagai raja. Kingdom power, kingdom parables, kingdom principles, kingdom, all the kingdom things is all in Matthew. Di dalam kitab Matius itu bicara tentang kerajaan kuasa, kerajaan perumpamaan, itu semuanya ditulis di dalam kitab Matius. And in Mark it shows that Jesus is a servant. Di dalam kitab Markus, di situ menunjukkan Yesus sebagai pelayan atau hamba. And when Jesus is a servant, you know, in Mark is always about Jesus is going to serve something and serve someone. Jadi kalau di dalam kitab Markus kita akan selalu melihat bagaimana Yesus melayani seseorang, melakukan sesuatu untuk orang. Right. And Mark is a action gospel. That means that it's very verb. That means that Jesus is always doing something. Jadi kitab Markus itu adalah Injil yang selalu action, melakukan sesuatu. Jadi Yesus selalu ditunjukkan di situ melakukan sesuatu. Yeah, so there's less teaching. It's a lot of action. Jesus did this miracle, then he went to this place, then he did this thing, then he did this miracle, then he went to this other place. So Mark is always, you know, on the go. You know, he's always serving and looking and serving someone. Jadi kalau kita lihat tentang Yesus di dalam kitab Markus, ya Yesus itu sedikit mengajarnya, tapi lebih banyak melakukan sesuatu, melakukan mujizat, pergi lagi ke tempat lain melakukan sesuatu, keliling ke tempat lain melakukan sesuatu. Jadi selalu melakukan sesuatu. But when you study Luke, kalau saudara belajar kitab Lukas, a lot of the stories about women and how Jesus interact with women are all in Luke. Bagaimana cerita tentang wanita dan bagaimana Yesus berinteraksi dengan wanita itu semua di kitab Lukas. Right? All when he interact with his mother Mary and how he interact with the different women of the Bible is a lot of it is in Luke. Jadi bagaimana Yesus itu berinteraksi dengan ibunya Maria dan juga dengan wanita-wanita lain itu semua ada di kitab Lukas. Right. But when you come to John, kalau saudara sampai kepada Yohanes, John is a very mystical gospel. Kitab Yohanes itu adalah kitab yang sangat mistikal. Right, it talks about the 7 I ams. Dia berbicara tentang 7 aku adalah. And it talks about it talks about the prayer of Jesus and it spends a lot on the last 7 days. When Jesus is going to Jerusalem, he spends a lot of time on Jesus' ministry in Judea. Dia banyak berbicara tentang apa yang Yesus lakukan, terutama tentang 7 hari terakhir sebelum penyalipannya dan apa yang dia lakukan di Yudea. Okay, and if you look, you know there is something called a genealogy. Dan ada juga yang disebut di situ daftar silsilah. So the genealogy in Matthew.
Di dalam kitab Matius, silsilahnya It's a kingly genealogy. adalah silsilah yang berdasarkan kerajaan, It says raja-raja. Jesus Christ, the son of Abraham, the son of David. Yesus Kristus adalah anak Abraham, anak Daud. It showed that Jesus is the recipient of the Abrahamic covenant and the Davidic covenant. Jadi menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penerima atau penerus dari perjanjian Abraham dan perjanjian Daud. In Mark, there's no genealogy Di dalam kitab Markus tidak ada daftar silsilah keturunan. because a servant has no genealogy. Karena seorang pelayan atau hamba nggak ada keturunannya. In Luke, you see there is a genealogy that traces all the way back to Adam. Di dalam kitab Lukas ada daftar silsilah yang kalau diteruskan itu ujungnya sampai ke Adam. Because it shows that Jesus is the Son of Man. Karena menunjukkan di situ Yesus sebagai anak manusia. And he's the fulfillment of the Adamic covenant. Dan dia adalah penggenapan dari perjanjian Adam. Right? The heel of the Son of Man will crush the head of the serpent. Jadi anak manusia itu akan menghancurkan kepala dari ular. This is the Adamic covenant. Ini adalah perjanjian Adam, Adamik. And then if you look at John, Kalau saudara lihat Yohanes, there is a heavenly genealogy. ini adalah daftar silsilah keturunan yang surgawi. In the beginning there was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah This is sendiri. a divine genealogy. Ini adalah daftar silsilah keturunan ilahi. So I want to propose to you that Jesus actually revealed himself in 4 ways. Jadi saya mau katakan pada saudara, Yesus menyatakan dirinya sendiri, mewahyukan dirinya dengan 4 cara. Right? He revealed himself as a king in Matthew. Dia menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya sebagai seorang raja di kitab Matius. He revealed himself as a servant in Mark. Dia mewahyukan dirinya sebagai seorang hamba di kitab Markus. And he revealed himself as a son of man. Dan dia juga mewahyukan dirinya sebagai anak manusia di kitab Lukas. And he revealed himself as a son of God in John. Dan dia mewahyukan dirinya sebagai anak Allah di dalam kitab Yohanes. So when you study identity, Jadi kalau saudara belajar identitas, what is your identity? apa identitas saudara? Most people, when they talk about sonship, they only talk about son of God. Banyak orang kalau berbicara tentang keanakan, mereka bicara tentang sebagai anak Allah saja. But did you know we are also a son of man? Tapi kita juga anak manusia, kan? All right, family is important. Jadi keluarga itu penting. All right, and so let me propose to you why influence and service is important. Saya mau katakan pada saudara, kenapa pengaruh dan pelayanan itu penting. You see, when you are a maid, a maid is nothing wrong being a maid. But let's say if you are a maid, you are doing and you're serving a family, you are a servant. Jadi kalau saudara seorang pembantu, tidak ada salahnya dengan seorang pembantu, ya. Kalau saudara seorang pembantu, berarti saudara melayani tuanmu, satu keluarga, berarti saudara menjadi seorang hamba pelayan. You are good in service. Berarti saudara itu pintar atau pandai di dalam melayani. But many times when we look at a maid, we don't pay them a second glance because they are just serving us, right? Tapi banyak kali kalau kita melihat kepada pembantu, kita nggak memandang sama sekali pada mereka karena kita pikir mereka cuma melayani kita saja. God is not calling us to be that type of servant. Tapi Tuhan tidak memanggil kita menjadi pelayan yang seperti itu. Okay. God, and then when you look at a king and you see these people of influence, whether they are wealthy or they are politicians or they have power or they have influence. Dan kalau kita melihat kepada orang yang berpengaruh ini, ya dalam bagian yang raja, apakah mereka seorang politik, seorang yang kaya, seorang yang punya kekuasaan? Many of them have no service. Banyak daripada mereka itu tidak punya pelayanan. God is not calling us to be this type of king. Tuhan juga tidak memanggil kita menjadi tipe raja yang seperti ini. When God called us, and Jesus is the example.
Kalau Tuhan memanggil kita dan Yesus adalah contohnya, God is calling us to be the king with service. Tuhan memanggil kita menjadi seorang raja dengan suatu pelayanan, The servant with influence. yaitu seorang hamba yang punya pengaruh. If you are a Christian and you are in service but you have no influence, that's not the kind of service God is calling you to. Kalau saudara seorang Kristen dan saudara dalam pelayanan, tapi pelayananmu tidak punya pengaruh, bukan panggilan seperti itu yang Tuhan mau. If you are a king but you only serve yourself and you don't serve the people and you don't serve the people around you, then your king is you're only serving yourself, you're not serving God. Kalau engkau seorang raja dan engkau cuma melayani dirimu sendiri dan tidak melayani orang lain, maka engkau bukan seorang raja yang melayani Tuhan. God gave us influence so that we may be of service. Tuhan memberikan kita suatu pengaruh atau bisa mempengaruhi orang supaya kita melayani. And when we serve, we want to serve with influence. Dan kalau kita melayani, kita mau melayani dengan pengaruh atau bisa mempengaruhi. That is how we become salt and light. Begitulah kita akan menjadi terang dan garam. If you have no influence, you have lost your saltiness. Kalau saudara tidak menjadi pengaruh atau mempengaruhi orang, maka saudara sudah kehilangan rasa asinmu. If you have no influence, then your light is very dim. Kalau saudara tidak mempengaruhi orang, berarti terangmu itu sangat pudar. If you have a lot of influence but no service, you are not serving God, you are serving yourself. Kalau engkau mempunyai banyak pengaruh tapi engkau tidak melayani, berarti engkau cuma melayani dirimu sendiri saja. Okay, so God is calling us to be like Jesus, the servant king. Jadi Tuhan memanggil kita itu seperti Yesus menjadi raja yang melayani. And that is how we rule in God's likeness. When we are like Jesus, we have service and we have influence. That's how we rule. Begitulah kita memerintah, ya, itu sebagai raja yang mempunyai yang melayani, yang mempunyai pengaruh seperti Yesus. But this is not complete. Your identity, the identity that Jesus revealed in the Gospels is two more. Tapi itu belum komplit, karena masih ada dua identitas lagi yang Yesus wahyukan di dalam Injil. It's the Son of Man, yaitu sebagai anak manusia and the Son of God. Dan anak Allah. So we are not only king and servant, but we are also sons. Jadi kita bukan cuma raja dan pelayan, tapi kita juga anak. And we are sons of both men, and so we must take care of our families, and we must look after our families, and we must make sure our families prosper and our families are in a good place. Jadi karena kita anak manusia, kita harus pastikan keluarga kita dalam keadaan yang baik, kita memelihara, bertanggung jawab terhadap keluarga kita juga makmur. And obviously we are the son of God. Tentu saja kita juga adalah anak Allah. Don't be deceived and just focus on the Son of God. Jangan mau ditipu bahwa kita cuma hanya berfokus pada anak Allah. There's nothing wrong with learning more about the sonship. Tidak ada salahnya untuk belajar tentang keputraan ini lebih lagi. But it's not a complete revelation that is in the Bible. Tetapi itu bukan pewahyuan yang komplit yang ada di dalam Alkitab. The Bible shows we are king, servant, and son. Alkitab menunjukkan bahwa ada raja, pelayan, hamba, anak manusia dan anak Allah. Okay, so this is the different. So I hope that when we talk about identity, I hope your identity is more comprehensive, more complete. Saya harap setelah saya berbicara tentang identitas ini, pengertian kita tentang identitas itu menjadi lebih lengkap, ya. Okay, and this is just the Bible verses in different versions to talk about Genesis chapter 1 verse 26. Ini ada ayat-ayat Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 dalam terjemahan yang berbeda-beda. Many Christians find it difficult that we are called to be kings. Banyak orang Kristen yang merasa sulit bahwa kita ini kok dipanggil sebagai raja. But the reality is this is what God is calling us for. Tetapi ini adalah realitas di mana kita dipanggil oleh Tuhan menjadi raja. If we are only sons, kalau kita cuma anak, but we have no service and no influence, tetapi kita tidak punya pelayanan dan tidak punya pengaruh, we are not shining our light in the darkness. Bahwa kita tidak
bersinar, terang kita itu tidak bercahaya di So what tengah I want to kegelapan. propose to you is that sonship is our identity, Jadi saya mau mengatakan pada saudara bahwa keputraan kita itu adalah identitas kita, but kingship is our destiny. bahwa kita ini adalah raja, sebagai raja itu adalah panggilan hidup kita. And growing from sonship to kingship is our purpose. Dan bertumbuh dari kita menjadi anak menjadi raja itu adalah tujuan kita, And that's what happened sasaran and that's kita. what happened with Jesus. Jesus is our example in the gospel. Ini yang terjadi pada Yesus. Yesus adalah contoh kita. Itu yang ditulis di dalam Injil. Okay, so I think I've covered a lot. Yeah, so let me see what else. Let me just cover quickly one more idea. So we talk about 3 ideas here. First idea is blessings flow through family. Ide yang pertama adalah berkat mengalir melalui keluarga. Second idea is that identity and destiny. Sonship is our identity, kingship is our destiny. Yang kedua adalah mengenai identitas dan panggilan hidup kita, keanakan atau kita itu anak itu adalah identitas kita, dan kita itu adalah raja-raja itu adalah panggilan hidup kita. So the third idea that we want to talk about is here. Ide ketiga yang akan saya bicarakan adalah Genesis chapter 1 verse 28. Kejadian 1 ayat yang ke-28. It says in Genesis chapter 1 verse 28 that God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. So when God gave us and asked us to rule, waktu Tuhan memerintahkan kita untuk berkuasa, He gave us a blueprint. Dia memberikan kepada kita peta birunya. It's, caranya. so many times when Christians read this, they think is to have many children. Banyak kali kalau orang membaca ayat ini, mereka bilang, wah ini harus punya anak banyak. That is partially true. Itu cuma baru sebagian benar. Okay, the real truth is here. Kebenaran yang sebenarnya di begini. I was asking God, what are you saying through this verse? Tuhan, apa yang engkau maksudkan dengan ayat ini? God's plan for ruling is if you break first Genesis chapter 1 verse 28 down, you can break it down into 4 parts. Kejadian 1 ayat 28 ya, apa yang Tuhan maksud dengan rencananya itu untuk berkuasa bisa dibagi menjadi 4 bagian. The first part, the Bible says, is to be fruitful. Yang pertama, Alkitab berkata untuk berbuah-buah. The second part is to increase in number. Yang kedua, untuk bertambah jumlahnya. The third part is to fill the earth. Yang ketiga, untuk memenuhi bumi. And the fourth part is to subdue it. Yang keempat, untuk menaklukkan. Okay, so this is in Bible lingo. Ini adalah di dalam linguistiknya Alkitab. Bible language. Ya, bahasanya Alkitab. Yeah, but let's say we use it in modern day language. What business language? What does it mean? Kalau kita memakai bahasa yang modern, bahasa bisnis, maksudnya tuh apa? It means to create value. Artinya kita harus menciptakan suatu nilai. It means to multiply the value. Kita harus, nilainya itu harus bertambah banyak. Is to deliver the value. Nilainya itu harus bisa untuk dibagikan. And to capture the value. Dan nilai kita harus bisa menangkap apa maksudnya itu nilainya. But you say, Andrew, this is all very interesting, but I don't understand. Mungkin saudara bilang, Pastor Andrew ini menarik sekali, tapi saya nggak ngerti. Yeah, let me give you an example. Saya akan berikan pada saudara contoh. McDonald's. Okay, they create value, they create a Big Mac. Mereka menciptakan suatu nilai, yaitu menciptakan Big Mac. And multiply value, they create a system that can make many Big Macs.
Lalu mereka sekarang yang kedua nilai lebih tambah banyak. Jadi dia menciptakan suatu sistem supaya Big Mac ini tambah banyak burgernya ya. And then they deliver value. They have many McDonald's all over the world. Lalu kemudian bagaimana cara dia bisa membagikan ini kepada orang? Dia membuat begitu banyak McDonald's tokonya di mana-mana. Then they capture value by charging us a expensive price for a Big Mac. Kemudian yang capture value, nilai yang bisa dia tangkap, dia artinya dia men-charge kita. Harganya berapa ini? Okay. So this is so like a church. What does a church do? Sama seperti gereja, apa yang gereja lakukan? So we have a huge salvation message, and that is very very valuable. Kita punya pesan tentang berita keselamatan yang besar, dan itu sangat berharga sekali nilainya. And we teach many people how to evangelize, whether through supernatural or through for spiritual law or through no color gospel or through life bridge gospel presentation. We multiply the value through teaching many people how to present the gospel. Lalu kita mengajarkan kepada banyak orang bagaimana supaya Injil ini disebarkan dengan berbagai macam cara-cara penginjilan. And we delivered by the value by having many churches all over the world. Dan kita menyebarkan nilai tentang keselamatan ini dengan banyak sekali gereja di mana-mana di dunia. And we capture the value by bringing these souls to heaven. Lalu kita menangkap nilai ini yaitu dengan membawa banyak jiwa ke surga. This is God's plan, business plan. Ini adalah rencananya Tuhan, yaitu rencana bisnis. Or value plan. Atau suatu rencana yang punya nilai. I didn't invent it. Saya tidak menciptakan ini. It's hidden in the Bible. Ini semua tersembunyi di dalam Alkitab. So people ask me, how do you do business? Lalu orang bertanya pada saya, bagaimana engkau melakukan bisnis? Oh, my business menu is the Bible. Oh, cara manual bisnis saya itu Alkitab. Okay, I can use this same plan, this blueprint for Apple, for Nike, for Starbucks, for Google, for Facebook. It's the same saya thing. Saya bisa memakai peta biru ini untuk Apple, Facebook, Google, Starbucks, untuk apa saja. So how did Isaac prosper 100-fold? Jadi bagaimana Ishak itu bisa makmur 100 kali lipat? Right, and he even had herds, many flocks and herds and servants. Bahkan dia mempunyai banyak sekali ternak, hamba-hamba, pelayan-pelayannya. That's because he followed this blueprint. Karena dia mengikuti peta biru ini. Right, he was able to grow crops in a famine. Dia berhasil untuk menanam suatu tanaman pada masa kelaparan. Besides growing crops, he was able to have not only crops but herds and servants. So he multiplied the value. Jadi bukan hanya dia berhasil mendapatkan satu tuayan yang besar dari hasil ladangnya, tapi dia juga berlipat ganda dengan ternaknya dan juga hamba-hambanya. Jadi dia tambah nilainya. Right, and obviously he had many. He was able to deliver and capture the value by charging a good price for his crops and servants and his herds. Lalu dia juga bisa menambah nilai bagaimana dia menangkap nilainya dengan memberikan suatu harga, men-charge berapa harga nilai tanaman dia, lembu-lembunya dan hamba-hambanya. But you say, Andrew, this is very interesting, but I don't understand all this. Mungkin saudara bilang, Pastor Andrew, ini sangat menarik, tapi saya tidak mengerti semuanya ini. Never mind, Holy Spirit understand. Tidak apa-apa, Roh Kudus mengerti. Ask Holy Spirit. Tanyalah pada Roh Kudus. You ask Holy Spirit, how can I create value in my life where I am? Tanyalah pada Roh Kudus, bagaimana saya bisa menciptakan suatu nilai di dalam hidup saya, di mana saya. How can I multiply value in my life where I am? Bagaimana saya bisa melipat gandakan nilai-nilai di mana saya berada sekarang? How can I deliver and capture value where I am? Bagaimana saya bisa menyampaikan nilai-nilai yang ada di mana saya sekarang ini?
So I mean, you can don't understand this. It's okay. Ask Holy Spirit, and He will guide you. Tidak apa-apa, tanyalah pada Roh Kudus, nanti Dia akan menuntunmu. I also didn't understand all this, Saya juga tidak mengerti semuanya ini. but when I was studying the Bible, the Holy Spirit is the one that showed me. Tapi waktu saya mempelajari Alkitab, Roh Kuduslah yang menunjukkan ini kepada So if saya. the Holy Spirit can show me, He can show you. Kalau Roh Kudus bisa menunjukkannya pada saya, Dia juga bisa menunjukkan pada saudara. For some people, is making cake and selling cake out of their house. Mungkin untuk orang ada yang ini berarti dia membuat kue dan menjualnya dari rumahnya. For some people, is selling chicken wings Mungkin ada untuk orang lain menjual sayap ayam or satay. atau sate. So I do not know what's God's plan for you. I do not know what's in your generational blessing. Saya tidak berkat keturunan yang ada di dalam keluarga saudara. All I know is that there is a blessing. Every one of us Yes. have a family blessing. Yang saya tahu berkat itu ada dan setiap dari saudara mempunyai berkat-berkat keturunan. All I know is that when we want to access this blessing, we need to step into sonship. Yang saya tahu kalau kita mau mengakses berkat-berkat ini, kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak. And I know that our destiny is kingship. Dan kita tahu bahwa panggilan hidup kita adalah sebagai raja. And we are able to create wealth and prosperity for ourselves, our family, and our church body through God's blueprints. Dan kita tahu kita bisa untuk menghasilkan kekayaan untuk diri kita, keluarga, untuk gereja kita melalui peta birunya Tuhan. That's God's destiny for us. Itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. So thank you. This is the end of my session. This is the first part. There's a second part. Akan datang. Ya, terima kasih. Ini sudah selesai bagian pertama dari sesi saya. Bagian keduanya yang akan datang. Yeah. Because I always go to the cinema, then they always say akan datang. Then I learn in Malay what akan datang means. Karena saya biasa pergi nonton bioskop dan ditulis nanti ya filmnya tuh yang berikutnya akan datang. Yang film yang akan datang. It's been a pleasure and a privilege to be able to share this with you. Adalah suatu sukacita dan suatu kehormatan untuk bisa membagikan iman saudara. God's word is such a source of wealth. Ya, firman Tuhan itu adalah sumber kekayaan. You just study God's word and jump into it, and you do observations and cross references and interpretation and application, and you just feel that your spirit is so full, as you study God's word. Jadi saudara pelajari firman Tuhan, interpretasinya, pengertiannya, dan saudara akan merasa bahwa firman Tuhan ini akan memenuhi hidupmu. And as you build your faith on God's word, you're sure and steadfast, even when the COVID come or the storms come or the economic crisis come or the political crisis come or the social crisis come, you are still firm and planted on the rock. Kalau saudara membangun imanmu ya di atas Tuhan, maka saudara itu pasti akan yakin akan tetap kuat ya walaupun ada krisis ekonomi, krisis sosial, COVID atau krisis politik. Because now we have a health crisis. Sekarang kita punya krisis kesehatan. And within a few short months we have an economic crisis. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan ada krisis ekonomi. Let me tell you that through all these crises, there's going to be a huge wealth transfer. Di dalam masa-masa krisis ini akan ada pertransferan kekayaan besar-besaran. We need to ask God for this wealth to transfer into the hands of righteous men. Kita harus meminta kepada Tuhan supaya pentransferan atau perpindahan kekayaan ini jatuh ke tangan orang-orang benar. Because there's a huge wealth transfer. Karena ada suatu perpindahan kekayaan yang besar. If we as the children of God are not ready for this wealth transfer, then the wealth will go to someone else. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak siap untuk adanya perpindahan kekayaan besar-besaran ini, maka ini akan pindah kepada orang lain. So pray and ask God. Jadi berdoa, minta kepada Tuhan. Pray and ask God.
berdoalah dan minta kepada Tuhan. I don't have answers. I don't have all the answers for you, but I know the Holy Spirit has. Saya tidak punya semua jawaban untuk saudara, tapi saya tahu Roh Kudus punya. Okay, so Pastor David, I think this is about the time I will hand the time over to you. But before I hand the time over to you, can I pray? Can I pray for all of you? Yes. Yes. Can. Okay. So I will pray in English, and then Lucia, you will pray. You'll translate. Is that okay? Yes, Pastor. Okay, so let's pray the Old Testament prayer. Mari kita berdoa doa perjanjian lama. The God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah nenek moyang kita itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. We remember that you are the one who give us the ability to produce wealth. Kami ingat Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa menghasilkan kekayaan. And so you confirm your promise that you made to our ancestors. Dan Engkau meneguhkan perjanjian-Mu yang Engkau janjikan kepada nenek moyang kami. And so, Lord, we pray that the blessing of Abraham, the prosperity of Abraham, that we can become a blessing to the family of families, a blessing to the nations. That blessing be upon us in Jesus' name. Dan kami berdoa supaya berkat yang ada di Abraham itu bisa menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga, berkat menjadi banyak bangsa-bangsa Tuhan, berkat menjadi keluarga kami dalam nama Yesus. Jesus, show us how to be like you. Yesus, Engkau menunjukkan kepada kami supaya kami menjadi seperti Engkau. You who are the Son of Man and the Son of God. Engkau yang adalah anak manusia dan anak Allah. And you who are the servant king. Dan Engkau yang adalah juga raja yang melayani. Teach us to be of service with influence. Ajarkan kepada kami supaya kami ini melayani yang dengan punya pengaruh. To use our influence for service. Kami memakai pengaruh kami untuk melayani. Teach us and show us how to be your sons. Ajarkan kepada kami sebagaimana kami menjadi anak-Mu. And your daughters. Dan juga anak-Mu laki-laki dan anak-Mu perempuan. And how to be a son in our families, a son and a daughter in our families. Bagaimana menjadi anak laki-laki dan anak perempuan di dalam keluarga kami. Holy Spirit, we pray that you teach us how to bring value. Roh Kudus, ajarkan kepada kami bagaimana kami bisa mempunyai nilai. How to bring value to ourselves, our bagaimana family, membawa nilai bagi kami sendiri, keluarga kami, our families and our church and our society. Keluarga kami dan juga masyarakat kami. That you would prosper us like Isaac. Dan Engkau akan memakmurkan kami seperti Ishak. Lord, we want that blessing. Tuhan, kami mau berkat itu. The blessing in Genesis 26, 12 and 13 and 14 when you said to Isaac, berkat yang ada dalam Kejadian 26 ayat 12, 13 dan 14 di mana Engkau berkata kepada Ishak, Lord, you said I will be with you and bless you to Isaac. Engkau berkata kepada Ishak, aku akan bersama-sama dengan engkau dan memberkatimu. We want that blessing. Kami mau berkat itu. Lord, be with us, oh Lord. Bersama-sama kamilah Tuhan. And so that whatever seed that we plant in the land that we are in will reap 100-fold this year, not next year, not next year, but the same thing that happened to Isaac this year, it will reap 100-fold. Tuhan, biarlah benih yang kami tanam Tuhan pada masa sekarang ini kami menuainya 100 kali lipat tahun ini. Tahun ini Tuhan, bukan tahun depan, tahun ini. So we pray all this. Kami berdoa semuanya ini. In the name of di dalam nama Jesus who makes it all possible. Di dalam nama Yesus yang menjadikan semuanya mungkin. Amen.